Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kedua untuk logaritma ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah menuliskan sifat-sifat logaritma, di mana sifat-sifat itu Pak Niam tugaskan ke kalian untuk dihafalkan atau minimal mengerti teknik-teknik yang ada pada sifat-sifat logaritma. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mengaplikasikan sifat-sifat logaritma pada penerapan soal-soal, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Itu gratis semuanya, minimal di subscribe ya. Dengan mensubscribe, kalian membantu channel Paniam, membuat Paniam untuk semakin semangat terus berkarya dalam berbagi share ilmu matematika secara umum. Kalian mendapatkan ilmu, gitu ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi, kita langsung ke soal-soal. Oke ya, untuk soal-soal. Soal dan penyelesaian ya. Nomor 1, saya tulis ini ya, nomor 1. Saya kebawakan dulu. Jika yang pertama, Pak Nia memiliki sebuah pertanyaan, nilai dari 5 log 625. Nah, ini nilainya berapa gitu kan? Kalau kemarin kan kita menggunakan konsep pangkat. Nah, sekarang kita menggunakan sifat-sifat logaritma. Kita tulis dulu penyelesaian ya, penyelesaian. Kita tulis ke bentuk pangkat sederhana semua dulu, berarti ini adalah 5 log 625 itu berasal, nah kita yang kesulitan lewat sini dulu ya. 625 bagi 5 dapat 125. Alias 5 kali 125 itu 625 ya. Dibagi 5 lagi diperoleh 25. Dibagi 5 lagi diperoleh 5. Sehingga 625 itu 5 sebanyak 4 ya, berarti 5 pangkat 4. Tulis sini. 5 pangkat 4 sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, di sini yang bawah sudah 5 pangkat 4, sedangkan yang atas ini sebenarnya punya pangkat, yaitu pangkat 1 gitu ya. Sehingga kita tulis seperti yang sifat-sifat kemarin, ini pangkat bawah per pangkat atas ya. Pangkat bawah per pangkat atas dikali sisa dari pangkat, yaitu angkanya ini kan 5 log 5, itu ya. 4 bagi 1 adalah 4. Ingat kemarin ya, A log A ya, A log A itu 1, berarti 5 log 5 kan nilainya sama ini ya, berarti nilainya adalah 1. 4 kali 1 adalah 4. Nah, ini selesai. Kemudian soal yang berikutnya. Nanti kita di sini latihan beberapa soal ya. Dipahami bentuk-bentuknya dan jenis-jenisnya, jadi bagaimana cara penyelesaiannya biar kalian tahu. Sekarang soalnya adalah 2 log 1 per 32 akar 2. Nilainya berapa gitu ya. Nah, kita cari nih di sini penyelesaian ya. Penyelesaian. Tulis dulu 2 log 1 per 32, kita cari di sini dulu. 32 itu berasal dari bagi 2 dapat 16, bagi 2 dapat 8, bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 2. Berarti ada 5, berarti 2 pangkat 5 ini ya. Ini 2 pangkat 5 dikali akar 2, itu sebenarnya di dalamnya itu adalah 2-nya pangkatnya 1, sedangkan yang luar sini adalah pangkatnya 2. Cuman ketika akar seperti itu nggak nampak ya. Berarti pangkat dalam per pangkat luar. Pangkat dalamnya adalah 1, per pangkat luarnya adalah 2.
Gitu ya. Kita tulis lagi, berarti 2 log 1 per. Nah, jika dikali pangkatnya ditambah ya, berarti 5 ditambah setengah. Kita cari dulu sini. 5 ditambah setengah. Sama akan menyebut ya, ini per 1 ya. Berarti kita buat per 2. 2 bagi 1 adalah 2, kali 5 adalah 10. Gitu ya. Ditambah 2 bagi 2 adalah 1, kali 1 adalah 1. Sehingga diperolehlah 11 per 2. Berarti ini 2 pangkat 11 per 2 gitu ya. Setelah itu kemudian pangkat di bawah ini naik ke atas sehingga diperolehlah 2 log pangkat di bawah naik ke atas menjadi pangkatnya negatif ya. Berarti 2 pangkat negatif 11 per 2. Karena 2 ini punya pangkat berarti sini juga punya pangkat 1 kan. Nah, seperti tadi. Pangkat bawah per pangkat atas gitu ya. Pangkat bawahnya adalah negatif 11 per 2. Dibagi pangkat atasnya adalah 1. Dikali sisanya adalah 2 log 2. Itu ya. Nah, negatif 11 per 2 dibagi 1 adalah negatif 11 per 2. 2 log 2 adalah 1. Sehingga diperoleh hasil akhir adalah negatif 11 per 2. Selesai. Kemudian untuk soal nomor 3. Nanti kalian tulis soalnya lagi, kalian jawab lagi. Nanti untuk videonya kalian pause dulu bisa ya, di pause dulu. Nah, lanjut soal berikutnya adalah log 0,001. Nah, berapa kan nilai ini log 0,01? Nah, kita tulis penyelesaian dulu ya. Penyelesaian. Nah, kita tulis sebenarnya di sini ada angka 10 ya, karena nggak nampak itu. Berarti kita tulis dulu ya. 10 log 0,001 itu artinya sama aja dengan 1 per 1000. Nah, gitu. Berapakah 1000 itu? 10 log 1 per 1000 itu 10 pangkat 3. Karena pangkat di bawah dia naik ke atas ya, menjadi 10 log 10 pangkat naik ke atas menjadi negatif 3 sama dengan titik-titik. Ini berarti pangkat 1 ya. Pangkat bawah per pangkat atas. Pangkat bawah adalah negatif 3, per pangkat atasnya adalah 1. Dikali sisanya yaitu 10 log 10. Sehingga negatif 3 bagi 1 adalah negatif 3, dikali 10 log 10 adalah 1. Sehingga diperolehlah adalah negatif 3. Gitu ya. Kemudian soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui 0,5 log 8. Berapakah nilainya? Nah, gitu ya. 0,5 itu sama artinya, nah kita buat keluar dulu ya. 0,5 itu sama artinya dengan 5 per 10. Sama-sama bisa dibagi 5, maka dapatnya adalah 1 dan 2 alias setengah. Setengah itu sama artinya 2 pangkat 1 kan, naik ke atas menjadi 2 pangkat negatif 1. Nah, kita tulis ini ya. Penyelesaian 2 pangkat negatif 1 log 8 adalah 2 pangkat 3. Sama seperti tadi, pangkat bawah per pangkat atas ya. Pangkat bawah adalah 3, pangkat atas adalah negatif 1. Kali sisanya yaitu 2 log 2. 2 log 2 gitu ya. 3 bagi negatif 1 adalah negatif 3. 2 log 2 adalah 1. Sehingga diperolehlah adalah negatif 3. Gitu ya. Kemudian soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, diketahui sepertiga log 27 akar 3. Berapakah nilainya? Nah, sama seperti ini nih, tadi.
3 ini pangkatnya kan 1. Naik ke atas menjadi pangkat negatif 1 gitu ya. Kita tulis dulu penyelesaian. Berarti menjadi 3 pangkat negatif 1 log 27. Kita cari dulu ya. 27 bagi 3 adalah 9. Bagi 3 lagi adalah 3. Sehingga diperoleh 3 pangkat 3 gitu ya. Sedangkan akar 3 pangkat dalamnya 1, pangkat luarnya adalah 2. Dikali 3 pangkat dalam per pangkat luar. Dalamnya 1, luarnya 2 gitu ya. Kemudian kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. Diperolehlah 3 pangkat negatif 1 log 3 pangkat 3 ditambah setengah. 3 itu 3 yang ini ya pangkat ya. Samakan penyebut per 2. 2 bagi 1 adalah 2, kali 3 adalah 6, ditambah 2 bagi 2 adalah 1, kali 1 adalah 1. Sehingga diperoleh 7 per 2. 7 per 2. Kayak tadi lagi ya, pangkat bawah per pangkat atas. Berarti pangkat bawah adalah 7 per 2, dibagi atasnya adalah negatif 1, dikali sisanya adalah 3 log 3. Gitu ya. 7 per 2 bagi negatif 1 adalah negatif 7 per 2, dikali 3 log 3 adalah 1, sehingga diperoleh negatif 7 per 2. Oke, ini baru 5 contoh bentuk penggunaan sifat-sifat logaritma ya. Nanti semakin ke sana semakin banyak, semakin sulit. Yang baru kita eksekusi tadi adalah baru penggunaan penyederhanaan pangkat gitu ya, penyederhanaan sebuah angka untuk menjadi pangkat paling sederhana. Kemudian pangkatnya dikeluarkan. Serta tadi yang bentuknya akar harus dibentuk pangkat lagi. Yang bentuknya di bawahnya per harus naik ke atas menjadi pangkat negatif. Gitu ya. Yang bentuk desimal itu juga sama, harus dibentuk pecahan dulu. Setelah pecahan disederhanakan menjadi pangkat yang paling sederhana. Oke, untuk video yang kedua ini sementara pendek dulu biar kalian memahami yang kemarin yaitu sifat-sifat logaritma itu sendiri. Ini masih pemanasan ya. Nanti untuk video yang ketiga kita mulai beranjak ke sifat-sifat yang berikutnya lagi. Jadi satu step ini tolong kalian pahami bagaimana cara penyelesaiannya. Jika kalian masih merasa kesulitan, maka alangkah baiknya kalian tulis ulang soalnya, kamu kerjakan lagi. Nanti lama-kelamaan otomatis kalian nggak usah dihafalkan tuh teringat sendiri sifatnya. Kayak ini tadi sifat, oh ini sudah sederhana, 625 belum sederhana, disederhanakan. Setelah disederhanakan, ternyata dapatlah berpangkat seperti ini. Kalau dia punya pangkat, pangkatnya dikeluarkan. Ini pangkat bawah per pangkat atas gitu ya, dapatlah ini. Ternyata sisanya adalah 5 log 5. 5 log 5 ternyata sama ini. Berarti nilainya adalah 1 sama. Yang baru kita pelajari hari ini adalah yang masih sederhana dulu gitu ya. Termasuk ini juga, ini diubah ke pangkat, jadi pangkat 11 per 2 ya, naik ke atas menjadi pangkat negatif 11 per 2. Pak, kalau di bawah nanti hasilnya negatif, kalau negatif naik ke atas jadi positif gitu ya. Kemudian lagi yang bentuk ketiga tadi adalah bentuk desimal. Kalau di sini tidak ada angkanya berarti ada angkanya 10 gitu ya. Kalau bentuknya desimal harus diubah dulu ke bentuk pecahan. Setelah pecahan kalian ubah ke bentuk pangkat paling sederhana. Kalau ada di bawah naikkan ke atas dulu sehingga jadi seperti ini. Setelah itu baru pangkat bawah per pangkat atas lagi. Masih sama ya. Nomor 4 juga sama, desimal harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Yang nomor 5 juga sama, di situ ada pecahan, juga ada akar-akaran. Oke, sementara itu dulu Pak Niam ingatkan jika keluar tetap menggunakan masker, patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga imunitas dengan cara olahraga. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya, membantu channel Pak Niam.
Selamat belajar, tetap semangat walaupun COVID seperti ini, daring. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.